Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ibu dilamar, anak ibu misalnya ya, dilamar, diam. Itu harus pastikan, Bu. Diam itu tanda setuju. Kalau tidak setuju, jawab. Karena kaidah usul fikihnya mengatakan begini, as-sukutu alamatu heeh. Diam itu tanda setuju. Ya. Nah, kalau pertanyaan begini disampaikan, nah kita tinggal gambarkan saja kecenderungannya kemana untuk diulas. Ibu sedang bahasa Arab gak? Gini, kalau ada 4 huruf, misal Islam, maka kalau kita mau bentuk jadi orang, tinggal tambah mu depannya sebelum akhirnya i. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, ikhlas orangnya mukhlis, ihsan orangnya rumusnya MUI, MUI, Islam, MUI, muslim, iman, mukmin, ihsan, baik, ikhlas. Jelas ya? Tapi kalau katanya begini, O atau A tinggal tambah ah di ujungnya. Tak. Misal, laki-laki mau jadiin perempuan, tinggal tambahkan tak ah di ujungnya. Muslim perempuannya, nah, mukmin, nah, soim, nah. Dah sini. Sudah. Biar nggak ngantuk. Muslimun orang-orang Islam. Muslim itu orang yang mengamalkan Islam. Apa itu Islam? Angkat tangan. Apa itu Islam? Ya, Ibu, mangga, Bu. Quran? Berserah diri 100.000. Saya serius. Enggak ya? Titip panitia aja ya, kejauhan. Panitia mana panitia? Mas. Ibu itu. Bu, nu ieu tabu awas Bu kade Bu. Ayo mau tambah, saya naikkan 500.000. Islam itu takwa, baik. Kurang. Ya, Ibu. Ya. Salat, zakat, puasa, haji, baru 4. Syahadat 1 juta ya, 1 juta. Nah, Mas yang itu ya, Ibu itu ya. Nanti belakangan ya Bu ya. Apa nggak jadi? Baik. Nah sekarang saya naikkan. Tahu dari mana Ibu jawabannya itu? Udah cukup. Ini udah saya tulis nih. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, riwayat Umar bin Khattab. Dah tahan sini, lihat sini. Fokus. Ya Allah, saya ingin meningkatkan takwa, caranya bagaimana? Kata Allah, kamu jadi orang Islam yang baik. Amalkan ajaran Islam, jaga sampai meninggal. Kalau kamu jaga ajaran ini sampai meninggal, kamu selamat sampai pulang. Kita tanya balik, ya Allah, ajaran Islam yang pokok itu mana saja? Maka dijawablah oleh Nabi, jawaban ini diungkapkan oleh Umar bin Khattab, disampaikan kemudian dirangkum oleh Imam Muslim, dituliskan di kitabnya nomor hadis yang ke-8 sampai ke kita. Apa jawabannya? Ketika Nabi ditanya mal Islam, kata Nabi, 1, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amal pertama syahadat, syahadatain. Wa tuqimas salat, wa tu'tiyaz zakat, wa tasuma ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Haji atau umrah? Haji atau di sini maksudnya kalau belum mampu untuk haji bisa menunaikan apa? Umrah. Maka yang didahulukan hajinya. Saya checklist hajinya. 5. Bu, 5 ini aja jaga sampai meninggal. Insya Allah selamat. Ibu mau dagang? Boleh. Tapi pastikan ibu punya syahadat. Karena ini kuncinya. Ibu mau sekaya apapun, sehebat apapun, suami punya kedudukan apapun, syahadatnya nggak ada, nggak bisa selamat di akhirat, Bu.
Nggak percaya nanti lihat deh. Ya. Ini bagian pertama. Saya tanya, ibu kenal Firaun? Ayo bilang kenal. Firaun itu kaya tidak? Punya kedudukan tidak? Punya pasukan tidak? Masalah utamanya apa? Syahadat ini. Makanya perjuangan terakhirnya yang dia pengen saat mau ditenggelamkan itu, dia pengen syahadat. Saya sekarang beriman sama Tuhannya Musa dan Harun. Kata Jibril, enak aja. Ya? Karena syahadat yang sudah dipaksakan di tenggorokan dan dipaksakan hanya ingin, bukan karena ikhlas syahadatnya. Dia menginginkan dengan mengucapkan itu pengen selamat dari terjangan air laut pada masa itu. Maka Jibril melihat ini bukan ketulusan, ini kepura-puraan. Maka malaikat diwahyukan, diperintahkan mengambil bagian dari tanah, ya, atau juga dari bagian tanah laut, ya. Kalau kita bahasa Indonesianya apa ya? Kalau kira condong tuh letak tuh apa bahasanya? Lumpur. Nah, ya. Lumpur laut diambil lalu dijejalkan ke mulutnya begini. Masalahnya apa? Yang dia cari syahadatnya. Ya, jangan dikira kekuatan, jangan dikira harta benda, jangan dikira kehebatan. Yang tampil di dunia itu bisa membawa keselamatan di akhirat, belum tentu. Ini yang pertama. Jadi sekarang ibu lakukan apa? Yang ibu lakukan, keluarkan semua anggota keluarga, tulis siapa aja di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke atas siapa? Yang ke bawah siapa? Yang ke kanan siapa saja? Ke kiri siapa saja? Ayahnya, ibunya, suami, istri, anaknya, sampai ke bawah. Cek. Yang pertama, yang harus dipastikan, ini ada enggak? Gimana syahadatnya suami? Istri bagaimana? Ibu? Anak-anaknya? Keluarganya? Ini nomor 1, letakkan urutan pertama. Buka Quran surah 52 ayat 21, At-Tur. Quran surah 52 ayat 21. Saya tanya ibu dulu sebentar. Ibu mau ketemu anaknya lagi nggak di akhirat? Mau kumpul nggak dengan keluarganya? Dengan suaminya? Kenapa pelan? Lihat sini. Ternyata yang pertama ditampilkan Quran itu bukan bekal harta, bukan kedudukan. Jadi kalau ibu punya suami, punya anak, punya kedudukan, punya harta banyak, itu tidak menjamin mengumpulkan kembali di akhirat. Walladzina amanu, iman dulu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para orang tua yang punya iman diikuti oleh anak cucunya, sekeluarga, kerabatnya, semua beriman, kami akan kumpulkan kembali, kata Allah. Aku kumpulkan kembali satu keluarga itu di taman surga semuanya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan tidak akan aku sia-siakan amal mereka untuk menguatkan iman itu. Jadi kalau ibu ajarkan anak dari kecil supaya kenal Allah, itu ditulis, Bu, diperintahkan malaikat tulis tuh. Kadang-kadang mesti menjewer anak supaya dekat dengan Allah, itu ada bekas. Di hari hisab, di antara tanda yang Allah perintahkan pada malaikat cari pada diri anak, ada enggak bekas pendidikan orang tua kepada anaknya supaya anak kenal Allah? Tuh. Pernah enggak ada begitu? Begitu anak ingin menjauh dari Allah, susah diingatkan. Ibu belai misalnya begini, nak, itu bekas belayannya itu nanti akan jadi tanda di yaumil hisab. Dulu saya kecil itu dijewer begini, kalau ngumpet ngaji. Maghrib TV mati, sembunyi dimanapun akan dicari. Saya pernah kecil ingin ngetes aja, dicari enggak? Saya sembunyi di bawah lemari asisten rumah tangga, saya masuk situ. Ternyata asisten rumah tangga diperintahkan oleh ibunda kami, cari Adi sampai ketemu. Harus ngaji di hadapan ibu. Kalau nekat dijewer. Dan saya baru tahu kenapa telinga ini penting dijewer. Ternyata di sini ada bagian sensitivitas dari saraf yang bisa menggerakkan juga ya bagian dari dalam diri manusia itu untuk menstimulus kepintarannya muncul.
Tapi bukan berarti pulang dari sini ibu jewer semua anaknya, bukan. Bukan. Saya mau katakan kenapa orang tua dulu kalau mendidik anak kadang suka dijewer gitu. Ya, ternyata itu ada bukti ilmiahnya sekarang. Jangan potong videonya ya. Sekarang suka ada kontainer potong-potong video. Kontainer tuh yang suka bikin konten, ya. Udah, sini udah ya. Jadi Islam tuh sampai mengatur begitu, Bu. Ya, jangan sampai awas mendidik dengan cara menyakiti. Makanya saya suka koreksi terjemahan-terjemahan itu. Anak usia 7 tahun, ajari dia sholat. Kalau 10 tahun dia belum mau sholat, maka apa? Tuh, kan? Bu main pukul aja. Terjemahnya bukan begitu. Idrib itu artinya memberikan contoh sampai mengerti. Dari kata doroba itu artinya memberi contoh. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fau. Ngasih contoh. Maksudnya apa? Anak sudah 10 tahun malas sholat, ibu berikan contoh kepada dia supaya dia mengerti tentang pentingnya sholat. Hukumannya berupa contoh. Contohnya apa? Uang jajannya jangan kasih dulu, TV-nya yang kesukaan dia matikan dulu, sampai dia ngerti akses menuju itu mesti sholat. Kalau dia tanya kenapa sih mesti sholat, nah sholat itu mendekatkan kita dengan Allah. Ini loh Allah yang ngasih mama TV itu Allah, yang ngirim uang ke mama itu dari Allah, yang ngasih kita kenyamanan hidup itu Allah. Cara terima kasih kita sama Allah sholat. Kamu dikasih sama paman uang, kamu ucapkan terima kasih. Kita dikasih sama Allah berupa banyak kenikmatan, ini cara terima kasihnya sholat. Itu caranya. Sampai dia mengerti. Tidak harus memukul. Kalau di Arab budayanya memang begitu, tapi bukan menyakiti. Kadang tepak begini gitu. Itu contohnya. Paham? Satu, Bu. Bagaimana cara menjaga syahadat? Maka cabangnya ini, Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam, maka cepatlah belajar, mesti punya ilmu. Jadi syahadat pun ada apa? Ada ilmu. Izin ya Bu ya, syahadatnya checklist dulu. Tapi kalau ibu checklist, menjaganya juga nggak mudah kalau tanpa ilmu. Karena akan tiba masanya syahadat itu mudah ditukar. Ada bencana bawa sembako, syahadat ditukar dengan sembako. Ada yang ditukar dengan biskuit. Anak ibu hati-hati yang perempuan-perempuan. Tiba eranya tidak mudah. Datang orang, sekarang dengan kalimat aja bisa hilang syahadat, Bu. Aku mencintaimu asal engkau mau ikut denganku. Nah, bahaya. Terjadi sekarang? Maka butuh ilmu untuk menguatkan syahadat itu. Karena itu kuncinya. Kata Nabi, Miftahul Jannah, kunci surganya itu terletak pada syahadatnya. Jelas? Ilmunya ada di mana? Nih, gak usah tinggi-tinggi Bu bahasnya ya. Apalagi mohon maaf sekali, saya sering perhatikan orang awam banyak berdebat di masalah pembahasan akidah yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Yang penting itu membuat kita kenal Allah cukup. Gak usah terjebak dalam perdebatan ini bagaimana, itu bagaimana. Saya nggak ngerti, bahasan dulu para ulama diskusi, sekarang jadi konsumsi awam. Salahnya kadang-kadang sebagian kurang bisa menjaga. Di antara yang ceramah itu membahas pokok-pokok yang harusnya nggak disampaikan kepada awam. Itu kalangan diskusi di kalangan para ulama. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim. Ini orang bikin konten berantem sama ini, berdebat dengan yang ini. Padahal yang belum tentu memberikan faidah untuk dirinya. Orang tua kita ngajarkan dari dulu, wallahu a'lamu bimuradih. Bagi orang awam cukup kenal Allah, cukup paham tentang bagaimana kita menyembah Allah, jaga itu sampai meninggal, selesai. Makanya ketika Nabi mengajarkan menjaga tauhid pada orang-orang awam, pada sahabat-sahabat beliau yang awam, itu diajarinya simpel, Bu. Cuma diajarkan surat Al-Ikhlas. Satu di antara 3 surat Qul yang jadi favorit umat akhir zaman. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin. Ini
Tahu dari mana itu? Nih dalilnya dari Sayyidah Aisyah, riwayat Al-Bukhari. Ada sahabat yang saking dekatnya dengan Allah, kenal Allah, dia hobi sekali baca kulhu. Jadi mainnya kulhu terus, Bu. Rakaat kedua. Ya, walaupun rakaat pertama misalnya Al-Duha, Al-Insyirah, Al-A'la, yang keduanya selalu kulhu. Dikomplainlah kemudian, ya, beberapa sahabat ngomplain itu, kamu kenapa sih main kulhu terus? Baca kulhu terus? Maka disampaikan kepada Nabi, inilah hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memberikan vonis, tidak langsung memberikan hukum, dipanggil orangnya ditanya, kenapa engkau senang baca kulhu di rakaat kedua? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, di dalam kulhu itu ada sifat-sifat Allah yang indah. Saking kenalnya Allah, senang dengan kulhu karena menemukan di situ kebenaran Allah dan sifatnya yang indah. Saya mencintai Allah, karena itu saya senang baca kulhu, karena di situ ada sifat Allah, saya cinta pada Allah. Maka turunlah berita, sampaikan Muhammad kepada sahabat itu, karena dia cinta Allah, Allah pun mencintainya. Hadisnya sahih. Dan ketika cinta Allah diturunkan, ringan seluruh hidupnya. Ini, Bu. Maka latihan belajar tafsirnya. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu. Nah, yang disebut Allah itu kalau jadi Tuhan, standar Tuhan itu nggak boleh sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan. Itu gampang sekali. Kalau menetapkan Tuhan harus beda dengan makhluk karena ini khalik. Kalau ada satu sifat yang sama berarti bukan Tuhan. Sepakat? Contoh, manusia melahirkan tidak? Lahirkan. Manusia berpasangan tidak? Manusia punya anak tidak? Manusia itu makhluk atau khalik? Baik, kalau manusia berpasangan, maka Tuhan gak boleh berpasangan. Kalau ada sifat Tuhan berpasangan, berarti sama dengan makhluk, bukan Tuhan. Manusia melahirkan dan dilahirkan, berketurunan, punya keturunan. Tuhan gak boleh punya keturunan. Tuhan tidak boleh berpasangan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Sebab kalau Tuhan punya sifat makhluk, berarti ada potensi makhluk bisa jadi Tuhan. Jelas? Ini simple banget, logis. Dan kita diajarin itu. Pada akhirnya, walam yakul lahu kufuwan. Kalau ibu sudah bertaut kepada Allah dengan kalimat ini, maka Allahus Samad. Apapun masalah kita, kita akan bergantung pada Allah. Ibu baca Al-Ikhlas ini, sampai ibu merasakan dalam hati bahwa ibu punya Allah. Saya punya Allah. Itu kalau kalimat itu sudah ada dalam hati, saya punya Allah, semua hidup akan terasa ringan, Bu. Ketika ibu punya masalah di rumah tangga, dan semua orang mengatakan mustahil, tapi ibu merasa punya Allah, itu ringan, saya punya Allah. Sekarang itu yang mahal. Itu yang mahal. Karena tidak sedikit umat Islam saat ini belum memantapkan kalimat surat Al-Ikhlas itu ke dalam jiwanya, sehingga belum apa-apa sudah mengeluh. Alih-alih kembali kepada Allah, kebergantungan kepada makhluk begitu tinggi. Karena ini belum menancap pada kalbunya. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Bu, ada sahabat bilang begini, ngapain sih baca surat itu terus? Diadukan kepada Nabi. Apa komentar Nabi? Nabi malah menyanjung, surat Al-Ikhlas ini itu sepertiganya isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau ibu ingin dimudahkan hafal Quran, dimudahkan dekat dengan Quran, pahami surat Al-Ikhlas, bacakan itu dengan niat ingin dimudahkan dekat dengan Al-Quran. Ini cara menguatkan syahadat. Boleh dibawa kepada zikir, boleh. Makanya dalam sholat, setelah sholat itu salah satu yang dibaca itu selain ayat kursi itu Al-Ikhlas. Sebelum tidur Al-Ikhlas dibaca dengan Al-Falaq dan An-Nas. Maaf, Bu, ya, saya bukan ingin mengajarkan, hanya ingin mengingatkan. Cara bacanya jangan hanya keluar di lisan bunyi, sampai tertanam di kolbu bahwa ibu merasa punya Allah. Qul huwallahu ahad. Sampai ibu merasa bisa nangis itu luar biasa tuh. Allahus Samad. Ya Allah, aku ikrarkan dengan lisanku bahwa Engkaulah satu-satunya dan hanya satu Tuhan yang aku sembah dan ibadahi.
Allahus Samad, ya Allah, aku punya masalah dalam kehidupan, tapi aku punya keyakinan ketika aku gantungkan semua persoalan ini solusinya kepadamu, engkau yang akan ringankan seluruh masalahku. Dan ketika ibu menyebut Allahus Samad, rasakan masalah apa yang dimiliki. Dengan anakkah, dengan rumah tanggakah, kehidupan sosialkah, lalu sandarkan semua kepada Allah. Lam yalid walam, engkaulah Tuhan yang tunggal, yang hak, tidak beranak, tidak diperanakan, satu-satunya Tuhan, ya Allah. Walam yakul lahu, enggak ada yang pernah serupa denganmu. Kalau sudah aku ikrarkan seperti ini, aku bertuhan kepadamu, aku bergantung kepadamu, belum engkau juga berikan solusi padaku, maka dengan cara apa lagi aku memohon kepadamu? Karena itu ketika Nabi lewat, ada sahabat mengatakan begini, Allahumma ushidu bi annaka antallah as-samad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfiraliya. Ya Allah, aku bersaksi hanya engkaulah Tuhanku satu-satunya, aku sembah, aku tuhankan. Aku gantungkan hidupmu kepadamu. Aku nyatakan kau satu-satunya Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk manapun, tidak beranak, tidak diperanakan. Aku tidak minta apapun, ya Allah. Dengan aku mengesahkanmu, aku hanya minta ampuni dosaku. Aku ingin jadi orang baik. Nabi lewat, lalu Nabi mengatakan begini, Fulan, tahukah engkau apa yang kau baru baca tadi? Orang ini berkata, ya Rasulullah, engkau yang paling tahu. Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kata Nabi, engkau baru saja meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang engkau kalau ucapkan itu, doamu akan selalu dijawab, permintaanmu tidak akan pernah tertolak. Itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan Syekh Said Sabiq memasukkan hadis itu dalam pembahasan akidah ketika mengurai Al-Asmaul Husna di kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Jadi kalau orang benar al-ikhlasnya, Bu, ini sampai ke dalam jiwanya, itu doanya mustajab, Bu. Karena dia merasa punya Allah. Tuh. Nah, ini yang diminta ini udah nyambung belum sama Allah nih? Kadang lisannya kemana, hatinya kemana. Ibu baca subhanallah, satu kali belum nyambung, wajar. Dua kali belum connect, wajar. 33 kali belum nyambung, ibu mesti baca berapa kali lagi? Bu keluar dari sini ya, mie ayam, 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 sampai 33 kali itu. Saya yakin sampai mau tidur ibu akan ingat mie ayam itu. Gak percaya silahkan. Mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam, mie ayam, 33 kali. Minimal ibu akan cari kan? Ibu tiap hari, Bu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari 33 ini, bagian keberapa yang sampai ke dalam hati? Ke-9, 10, 11? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lisan ibu alhamdulillah, tapi tuntunan nikmat mintanya makin terus banyak. Sudah dikasih sepeda, minta motor. Dikasih motor, minta mobil lagi. Padahal baru alhamdulillah, sepeda saja belum pernah dibawa menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Seringnya sepedaan, kadang dibawa sampai ke pulau lain, sepedaan dengan teman yang lain, belum pernah diantarkan jadi saksi di akhirat bahwa dia pernah mengantar orang ini sholat di masjid, pernah ikut pengajian, dan itu akan dihisab. Sepeda belum dipakai ibadah, sudah minta motor. Motor belum dipakai ibadah, sudah minta mobil. Kadang Allah tahan, bukan gak pengen ngasih, Fulan, pakai dulu ibadah supaya hisabmu ringan. Kan kamu baru bilang alhamdulillah tadi. Itu. Allahu Akbar. 33 kali, kali 5 tuh. 165. Dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masih kalah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo cek ke masjid, ayo. Diskon, kewe sekedap. Nomor 2. Ini saya tanya serius nih, ibu kalau ada pas sinetron Korea yang paling ibu senangi, pas waktunya adzan, ibu tunda dulu sinetronnya untuk sholat, atau ibu tahan dulu tetap nonton nanti sholatnya nomor 2? Ya, alhamdulillah. Checklist ya. Lihat sini. Ini materi itu sebetulnya sederhana, Bu. Cuman kedalamannya ini yang jarang diungkap. Maksud saya, checklist ini syahadaten formal iya, sampai ke dalam jiwa cek sudah belum? Latihan tiap hari. Nyambung lagi,
cara melatih supaya ketika syahadat saya merasa punya Allah itu bagaimana? Lakukan seperti Nabi bimbing kita. Karena itu ada bagian keduanya. Wa asyhadu anna Muhammadan. Tanya ke Nabi, ya Rasulullah, gimana cara melatih syahadat? Wa tuqimas shalah. Jaga dalam salat. Karena itu dalam salat kita bersyahadat. Waktu tasyahud syahadat tidak? Salat dibuka dengan kalimat apa? Ya, kalimatnya apa? Allah. Waktu ibu mengucapkan Allahu Akbar, sudah kenal Allah belum? Tuh. Nih saya cek ya. Kalau sudah takbir baca apa? Iftitahnya bacaannya apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillah, subhanallahi bukratan. Kemudian? Baik. Selain yang wajah tuh ada lagi yang baca yang lain? Allahumma ba'id baini wa baina kama ba'adta bainal. Stop, saya kasih dua contoh ini. Pernah nggak mencari bagaimana Nabi pernah mengamalkan doa iftitah itu setelah takbir? Ibu pernah belajar dan dengar tentang sahabat Abu Bakar kan? Baru takbir, itu saking merasanya punya Allah, itu langsung menangis bergetar, baru takbir. Sahabat Ali bin Abi Thalib baru adzan sudah bergetar, belum sholat, saking merasa punya Allah. Doa yang Allahumma ba'id itu ada di Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, riwayatnya oleh sahabat Abu Hurairah. Biasanya dibaca dalam kesempatan sholat siang, subuh, zuhur, asar, sholat siang. Yang wajah tuh ada di Sunan Abu Daud, biasa diamalkan oleh Nabi pada malam hari. Sanadnya nanti tersambung melalui Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau yang Allahumma ba'id dari Abu Hurairah, yang wajah itu dari sahabat Ali bin Abi. Pertanyaannya, kenapa yang wajah itu sering dibaca malam, sementara Allahumma ba'id sering dibaca siang? Walaupun boleh baca wajah itu subuh boleh, siang boleh, nggak dilarang. Ada 12 doa iftitah, Bu. Boleh-boleh saja, sah. Tapi yang mau saya katakan, kenapa sering dibacanya di waktu itu? Perhatikan caranya. Ketika tangan diangkat, buang urusan dunia ke belakang. Kalau pengen khusyuk sholatnya, pasrahkan urusan kita kepada Allah. Jadikan Allah yang maha agung, yang lain gak penting. Buang urusan dunia ke belakang. Kenapa sholat jarang khusyuk? Karena ketika takbir dunianya masih dibawa. Allahu Akbar, oh diskon ini sekian, ini jemuran belum diangkat, ini masuk. Buang ke belakang. Pasrahkan kepada Allah. Enggak, ini ada kitabnya ya. Ada beberapa kitab, kita simpulkan saja dengan cepat karena waktunya tinggal 5 menit. Lihat sini. Allahu Akbar, angkat tanganmu sejajar dengan pundakmu di sini, hadwaman kibaihi, atau sejajar daun telinga di sini, hadis An-Nasai. Tapi dua makna ini artinya apa? Angkatlah tanganmu, pasrahkan dirimu kepada Allah. Sekarang sholat dibuka, hanya Allah yang maha agung, yang lain gak penting, semua buang ke belakang. Maka itu di Abu Daud dikatakan fakul, maka katakan Allahu Akbar. Saking pentingnya komitmen itu diucapkan dengan lisan. Di Islam itu, Bu, kalau ada ibadah yang membutuhkan kekuatan supaya hatinya mantap, itu lisannya dipandu berucap. Haji, umrah, itu kenapa sampai lisan mengatakan labaik Allahumma hajjan, labaik Allahumma umrah? Karena ini ibadah penting, hatinya mesti mantap, dibantu oleh lisan, ucapkan, ucapkan. Sama dengan ibu begini, ibu sedang punya masalah, tidak mudah misalnya, itu dipandu oleh Quran, katakan pada hatimu, katakan, inna ma'al usri, itu kalau ibu masih goyah, keluarkan di lisan, pasti ada solusinya. Pasti selesai. Nggak mungkin ada masalah yang nggak ada solusinya. Pasti bisa, pasti bisa. Gitu. Kita punya ayatnya, Bu. Sekarang yang pakai orang Jepang. Dulu saya SD 9495 itu di TPI itu ada sore-sore sekitar jam 5:30 acara Benteng Takeshi. Reporternya kalau ada mau menaklukkan Benteng Takeshi dengan tank main-mainan, dia akan selalu motivasi mengatakan begini, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Sekarang itu dipakai di Korea, di anak-anak TK,
Itu kalau mau masuk, dia mengatakan begini, harus lebih daripada Jepang. Kita bisa, harus lebih daripada Jepang. Jadi kalau Jepang bikin ini, mereka bikin ini. Sekarang mereka dengan percaya diri tinggi maju. Kita punya ayatnya. Gak pakai oh, punya ayat. Oh. Balik ke tadi. Angkat tangan, rasakan punya Allah. Nah, karena sahabat Abu Bakar ini merasa punya Allah, beliau ini merasa takut kalau sholat pun masih membawa salah. Makanya ketika siang, kenapa siang baca Allahumma ba'id? Saya tanya pada ibu, dibandingkan dengan malam dan siang, mana di antara dua waktu itu yang banyak kita beraktivitas? Siang atau malam? Hukum mengatakan, semakin banyak beraktivitas, semakin besar potensi salahnya. Lisan yang banyak bicara akan banyak berpotensi salah dibandingkan yang banyak diam. Mata yang banyak melihat akan mungkin banyak salah lihat dibandingkan dengan orang yang terpejam. Demikian seterusnya. Maka kenapa dalam siang itu sering dibaca Allahumma ba'id? Karena ibu perhatikan maknanya. Begitu takbir, tangan ditutup begini. Ini ada riwayatnya, Bu. Ada riwayatnya. Kalau saya ulas terlalu panjang, saya langsung ke iftitah saja. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya kecil yang pendek itu penting sekali. Ya kecil yang pendek itu pengakuan. Khataaya jamak dari kata khati'ah, banyak salahnya. Ya-nya pengakuan. Terjemahnya begini. Ya Allah, aku merendahkan diriku di hadapanmu dalam sholat ini. Dan aku mengakui dalam sholat ini pun aku banyak membawa kesalahan dalam hidupku. Tapi aku pun meyakini bahwa engkau memiliki rahmat yang tidak terbatas. Ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Maka aku mohon dengan limpahan rahmatmu, jauhkan aku sejauh-jauhnya dengan kesalahan-kesalahan yang telah aku perbuat, ya Allah, sebentang engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Maksudnya, aku tidak mau melihat kesalahanku lagi saat dihisab di hari kiamat nanti. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahanku ini seperti noda dalam baju, maka dengan rahmatmu, jadikan aku bersih kembali dalam menunaikan sholat ini seperti noda dibersihkan dari pakaian. Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, sekotor apapun dosa yang aku bawa dari ujung kepala sampai ujung kaki, mohon hilangkan dengan sholat ini seperti pakaian yang dicuci dengan air yang sangat jernih dan dingin. Jadi ketika takbir, baca Allahumma ba'id, itu sambil dobat, sambil tobat, sambil ingat dosamu. Jadi begitu takbir Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ibu bayangkan saat sholat itu membawa salah apa sebelum sholat? Salah ucap kepada anak, salah sikap kepada suami, salah pikiran, salah tutur kepada kedua orang tua, bahkan sudah meninggal masih salah sangka. Gak nyangka ya ibu saya dulu begitu, nyangka. Orang yang bilang gak nyangka sedang nyangka. Maka ketika bertakbir mengucapkan tadi sambil tobat dia. Ini ada sejarahnya, Bu. Asalnya begini sholat itu, irsal. Makanya di mazhab Maliki masih begini. Kenapa kemudian setelah itu dituntun begini sedekap? Karena ada orang datang ke Nabi sebelum waktu sholat, ngaku punya kesalahan. Ya Rasul, saya berbuat salah begini tadi. Saya nggak ingin dihukum di akhirat, pengen diselesaikan di dunia, hukum saya. Tibalah waktu sholat, kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat kita selesaikan. Au kama qala. Begitu sholat, turunlah Quran surah 11, Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Maka selesai salam, Nabi meninggalkan tempat sholat, dikejar oleh orang ini. Ya Rasul, tadi saya minta dihukum dulu, saya punya salah, saya nggak mau dihukum di akhirat. Kata Nabi, au kama qala, Allah sudah menurunkan satu ayat yang menghapuskan kesalahanmu tadi. Aqimis salata, tunaikan salat dengan benar. Tarafain nahar wa zulafam minal lail. Naharnya didahulukan di kedua sudut siang dan bagian waktu malam. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kalau engkau kerjakan sholat dengan baik, maka sholat itu akan membimbing engkau menghilangkan keburukan-keburukanmu.
Yang sering banyak kesalahan terjadi bukan karena faktor luar, tapi karena tak mampu mengendalikan nafsu yang ada dalam diri ini. Ini, di sini tempatnya. Ada orang lewat gak nyapa ibu, terus ibu simpulkan, sombong ya dia, iya ya. Padahal dulu saya yang bantu dia loh, katanya. Mungkin dia sedang buru-buru, Bu. Mungkin sedang ingin ke dokter, mungkin sedang sakit gigi. Cuman karena salah kesimpulan di sini, akhirnya yang terjadi salah persepsi, salah sangka, terjadilah kemudian hal yang tidak diinginkan. Maka apa yang terjadi? Ini yang salah. Biasanya yang kurang-kurang baik digambarkan dengan yang kiri. Ini bukan ngarang-ngarang ya. Ini ada ilmunya, ada kitabnya. Nadharat fi ma'ani shalah, asrarus shalah. Di antara kitab-kitab yang menuliskan tentang makna dalam gerakan dan bacaan salat. Kenapa kiri didahulukan begini? Ingin menunjukkan pesan begini. Yang pertama, sumber keburukan manusia itu ada di sini. Kalau salah menjaga, seringkali berbuat salah digambarkan dengan yang kiri. Kalau engkau pernah berbuat salah, tutupi dengan kebaikan tangan kananmu dan jaga kehadiran hatimu ini supaya engkau jadi orang baik untuk selamanya. Makanya ketika ibu bertakbir dalam sholat, Allahu Akbar, tangan ini komitmen bahwa ibu akan berubah jadi orang baik karena merasa punya Allah. Itulah kalau malam kenapa yang dibaca wajah tuh ya, bahkan ditambahkan dulu dengan doa pembuka Allahu Akbar kabira itu, Bu, satu di antara 12 doa iftitah. Ditambahkan wajah tuh itu gabungan dua doa. Yang satu menghadirkan Allah dulu supaya merasa punya Allah, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tertanamlah rasa punya Allah dalam hati dengan kalimat itu, baru dibaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, di keheningan malam ini aku pasrahkan diriku sepenuhnya padamu. Engkaulah Tuhanku. Kalau aku selama ini sholat, selama ini ibadah, aku selama ini hidup, perhatikan, atau engkau wafatkan aku di detik ini ya Allah, hamba pasrah. Lillahi rabbil alamin, hanya untukmu saja penguasa segala alam. Tapi bila engkau beri kesempatan aku hidup setelah sholat ini, aku ingin berjanji menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan pernah musyrik selama hidup. Jadi wajah itu perjanjian kita kepada Allah dengan komitmen mengatakan, ya Allah, aku merasa punya Tuhan, engkaulah Tuhanku, karena aku bertuhan kepadamu, aku berjanji akan jadi orang baik dan menyiapkan bekal sebelum pulang kepadamu. Pernah nggak ada rasa itu sebelum kita sholat? Itu yang saya maksudkan checklist. Pentingnya ngaji itu. Jadi nggak usah bahas yang tinggi-tinggi yang nggak kita butuhkan dalam tanda petik. Ini aja dulu supaya selamat. Anak udah sholat belum? Sekolahnya bagus, bangunannya bagus, modern, bayarannya mahal, trennya bagus, tapi nggak bisa sholat. Coret, Bu. Untuk apa? Ibu yang ngandung dia, ibu yang melahirkan berjuang dengan kematian, ibu yang memberikan ASI, ibu yang dihisab. Terus ibu tempatkan anak itu di tempat yang tidak mengenal Tuhan yang memudahkan ibu lahiran, memudahkan anak itu dalam kandungan. Terus ketika ibu meninggal, dia pun gak mampu menyolatkan ibu. Lantas untuk apa selama ini pengorbanan yang ibu lakukan? Ini penting saya katakan, karena saya pernah menangani kasus dulu di Jakarta. Awal-awal saya kembali dari Tripoli, tentang hukum anak meng-hire orang-orang lain untuk menyolatkan kedua orang tua yang meninggal, karena dia gak tahu cara nyolatkannya bagaimana. Pada sekolah tinggi sampai ke luar negeri. Tuh. Checklist, Bu, latihan dari kecil anak-anak. Dari kecil, kenalkan Allah. Zakat, punya cita-cita ya, Bu ya. Yang penting ibu bisa zakat selama hidup. Nggak harus ibu pikirkan banyaknya. 1000 alhamdulillah, 100 alhamdulillah. Niatkan selama hidup bisa zakat. Usaha. Kalau cuman pengen kaya, yang belum punya iman pun sudah banyak, Bu, yang kaya. Itu bukan persaingan. Beda cara berpikirnya. Saya ini dagang supaya saya bisa zakat. Karena saya punya Tuhan, namanya Allah. Saya pengen taatin Allah.
Saya pengen bisa infak. Ya Allah, beri kemampuan saya untuk zakat bulan ini 25 juta aja ya Allah. Zakat itu berapa persen? 2,5%. Jadi kalau ibu minta zakat 25 juta, ibu minta rezeki 1 miliar itu. Zakat. Walaupun 100 ribu, walaupun 100 rupiah. Maksud saya begini, ketika nanti dihisab di hari kiamat, dipanggil Ibu Siti Aisyah, syahadat, checklist. Salat, checklist. Zakat, checklist. Nggak akan dilihat, Bu. Malaikat itu nggak senang gosip. Nggak ada kata malaikat, Ibu Aisyah cuma 100 ya? Iya, nggak ada. Yang ada itu cuma checklistnya. Zakat, checklist. Nggak akan dilihat berapa banyaknya. Kita pengen saat dipanggil dan disebutkan Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitab hisabmu. Begitu dibaca, saya pernah zakat, alhamdulillah. Puasa aman karena tanpa modal. Ya kan? Aman. Yang belum aman itu masuk nggak ke waktu puasanya. Makanya banyak berdoa. Latihan, sekarang latihan puasa ya. Sehari latihan dulu. Kamis puasa lagi, nanti berhenti dulu. Sya'ban banyakin puasa sunnah. Rajab itu sehari, 2 hari, 3 hari. Ya. Nanti Sya'ban tambahin banyak. Jangan kebalik. Rajabnya dibanyakin, Sya'ban berhenti. Walaupun tidak salah, tapi kalau konsep Nabi nggak begitu. Kalau Rajab itu misalnya Senin puasa, nanti Kamis puasa lagi. Pekan depannya puasa lagi sehari. Kalau Sya'ban dibanyakin. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, gitu kan? Nah, Jumat enggak lagi misal gitu kan, ya. Nanti Ramadan full. Checklist. Haji jangan salah baca. Manis tata'a ilaihi. Perhatikan cara menerjemahkannya. Bagi siapa yang ingin mampu berhaji. Terjemahan pertama, yang mampu haji. Terjemahan kedua, yang berusaha mampu haji. Beda atau enggak? Kita hanya dituntut berusaha mampu haji. Maka dari sekarang nabung. Walaupun sebulan 100 rupiah, enggak apa-apa 100 rupiah. Niatnya dituliskan. Dia tidak berhaji selama hidupnya, meninggal dunia sebelum haji, tapi tabungannya tercatat niat hajinya. Maka ketika dihisab, fulana, dibuka kitabnya, Masya Allah, usahanya untuk berhaji, niatnya haji mengantarkan dia pada anugerah mabrur di sisi Allah, sekalipun dia belum berhaji. Niatnya. Jelas? Ini 5 ini, Bu. Checklist ini aja. Cuman mohon maaf, nanti Sab Muslimah juga saya kasih arahan ya. Ibu dari pengajian-pengajian, yang 5 ini dalami, perdalam dengan topik pengajian. Jadi kalau pengajian bikin kurikulum supaya terarah ngajinya. Saya kan sering bilang pada ibu begini, ibu perempuan, lahir perempuan, tumbuh perempuan, sekarang pun masih perempuan, meninggal sebagai perempuan. Pernah enggak mengeluarkan ayat-ayat tentang perempuan dalam Al-Quran? Sebagai anak perempuan bagaimana? Sebagai istri perempuan tugasnya apa? Sebagai ibu bagaimana? Kalau jadi nenek seperti apa? Sampai meninggal, pernah enggak dikeluarkan? Sampai persiapan meninggalnya. Itu aja dulu. Nanti yang pokok dalami, sholat yang khusyuk bagaimana? Jaga syahadat bagaimana? Cara supaya kerjanya berkah, dapat harta, bisa dipakai zakat bagaimana? Ya sebentar. Waktu habis katanya. Ya, kemudian puasa dan cita-citakan haji. Jelas? Saya mau kasih amalan, mau? Insya Allah kalau ini diamalkan, yang 5 ini akan mudah. Amalnya sederhana. Usahakan tiap hari baca Al-Quran. Saya ulangi ya. Usahakan tiap hari baca Al-Quran. Walaupun 1 ayat. Tapi jangan yang 1 ayat 1 huruf. Nun, lumayan. Usahakan ya.
Yuk saya ajarkan doa. Ibu boleh rekam, atau yang nggak sempat rekam, ini kan nanti direkam. Sekarang live nggak? Live ya. Nah, nanti bisa potong dari sini doanya. Boleh diikuti juga. Allahumma ja'alni. Ulangi. Allahumma ja'alni ahlal Qur'anil Karim waj'alil Qur'ana waj'alil Qur'ana sahiban li fid dunya wa syafi'an li fil akhirah. Gitu ya. Nah, baca itu setiap selesai sholat, baca Allahumma ja'alni ahlal Qur'anil Karim waj'al Qur'ana sahiban li fid dunya wa syafi'an li fil akhirah. Insyaallah kalau doa itu dibaca dan kita rajin baca Quran tiap hari, apalagi berusaha menghafal Quran, insyaallah kita akan terjaga. Dan ini yang 5 akan dimudahkan. Yang 5 akan dimudahkan. Ini masih ada waktu nggak? 3 menit aja ya, 3 menit nih. Gini, ada seorang bapak, ustadz di musalla, ini kisah nyata, datang kepada kami mendekat musim haji. Biasanya kami di Bekasi suka ngadakan manasik terbuka, walaupun saya nggak berangkat haji, supaya orang bisa belajar, sama-sama sharing. Beliau datang, saat yang lain video begini, beliau duduk lalu berdiri dekat miniatur Ka'bah lalu menangis. Setelah selesai saya tanya, kenapa nangis Pak? Saya merasa Ustadz seakan-akan Ka'bah itu di depan mata saya, katanya. Bapak sudah haji? Belum. Beliau ikut kelas Quran. Dulu saya awal-awal masih sempat bimbing, baca, menghafal dan sebagainya, ikut kelas khusus. Sekarang masih ada teman-teman ibu kelasnya, ke ALC aja, At-Taisir Learning Center, di situ ada musyrifah membimbing sampai 38 provinsi, 20 negara di luar. Ibu bisa gabung online gratis. Yang mau saya katakan begini, Pak, cintai Quran, bacain aja nih surat tentang haji, Al-Baqarah 196 sampai 203. Ya udah, niatkan bismillah. Ulang. Begitu tiba musim haji, karena saya tidak berangkat, saya masih ngajar. 1 pekan, 2 pekan saya cari, orang itu nggak ada, nggak ketemu. Setelah selesai musim haji, pengajian berjalan lagi, tiba-tiba beliau datang. Wajahnya cerah, gembira, kan rambutnya sudah botak, cukur. Saya tanya, akhi antum kemana aja kemarin nggak ketemu? Afwan Ustaz, anak belum sempat izin, anak kemarin haji katanya. Saya bilang, gimana kok bisa? Jadi waktu saya kembali, saya ngimamin di musola, yang saya baca tuh dari maghrib ke subuh, kan kalau zuhur sama asar sir kan, maghrib, isya, subuh, saya baca itu aja, Al-Baqarah 196 sampai ayat 203. Tiba-tiba ada seorang datang kepada saya pada maghrib nanya, Ustadz, dari kemarin Ustadz bacanya ayat ini terus, katanya kan, kenapa? Ini ayat tentang haji Pak, katanya. Oh Ustadz udah pernah haji? Belum. Kalau gitu haji dengan saya tahun ini wehna plus ya. Maka berangkatlah kemudian beliau. Saat itu saya bilang, udah hari ini saya ngisi materi, antum aja cerita di depan jemaah, nanti kita kupas ayat itu. Itulah Quran. Quran itu kalau sudah kita cintai, semua ayatnya petunjuk kehidupan kita yang mendekatkan kita dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, apa aja dibuka Bu, sepanjang itu baik untuk dunia dan akhirat kita. Jadi saya simpulkan, kunci selamat di dunia itu tingkatkan takwa, kunci selamat di akhirat tingkatkan takwa. Cara meningkatkan takwa, jaga rukun Islam dengan baik dan benar. Mulai sekarang, sholatnya yang serius Bu, dan sholatnya yang benar. Jangan asal takbir, jangan asal sujud. Pahami sehingga ibu menikmati sujud, menikmati ruku, menikmati dalam berdoa, menikmati i'tidal. Kalau ibu sudah merasakan nikmat, rasanya yang panjang pun sebentar. Kita cuma dapat informasi Nabi rakaat pertama kakinya bengkak, tapi nggak merasakan bagaimana Nabi merasakan nikmat sholat sampai kakinya bengkak.
Kita hanya merasakan sejarah cerita bahwa ada seorang sahabat sampai ketusuk duri, sakit, dicabutnya saat sedang sholat. Saking nikmatnya sholat, durinya gak kerasa ketika dicabut. Dari selama kita sholat, berapa yang kita nikmati? Itu dulu saya jaga. Kalau itu dijaga, manfaatnya insya Allah kita akan peroleh. Mudah-mudahan akan jadi lebih baik. Tinggal kita butuh contoh. Maka di kajian berikutnya, insya Allah kita akan kembali kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fokus bagaimana istri-istri Nabi menerapkan pokok-pokok Islam dalam kehidupan beliau, khususnya di kehidupan rumah tangga dan kehidupan beliau selama hidup sampai dengan meninggal dunia. Itu kajian hari ini. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, izinkan saya menyampaikan informasi. Yang pertama, bulan depan insya Allah akan dibagikan paket hafalan Quran secara gratis. Ada 3. 1 buku caranya. Yang kedua adalah isi mengulang hafalan sampai insya Allah dengan letak di mushafnya, dengan nomornya, dengan posisinya dan sebagainya. Nanti ibu tunggu aja informasinya di mana itu akan disampaikan. Insya Allah kami bagikan. Sekarang kita tunggu cetak selesai 10.000 lagi, mungkin 20.000 paket kita bagikan kali 3 ada 60.000. Mudah-mudahan nanti cukup. Harapannya tahun ini kita punya 100.000 yang baru ahli Quran. Semoga ibu termasuk di dalamnya gitu ya. Oke. Itu nanti nggak berbayar dan bukunya wakaf, dibagikan untuk semuanya supaya semua bisa menjadi ahli Quran. Itu 1. Yang kedua, insya Allah akan dibuka program untuk pendidikan calon ulama yang perempuan. Yang laki-laki tahun kemarin sudah dibuka, sekarang yang perempuan. Ya, nanti sudah ada disiapkan tempat, gratis belajarnya, tidak bayar sampai selesai. 2 tahun dengan kami di sini kita bimbing dan 2 tahun di Timur Tengah. Ya, sampai selesai. Baik ya. Syaratnya gampang sekali, cuma 3. 1, perempuan. Usianya maksimal 23. Belum selesai keterangannya. Untuk kelas formal. Kelas formal itu yang kuliah. Yang non formal dengan hybrid online dan offline itu tanpa batas usia. Baik ya. Untuk yang formal itu tinggal di asrama, di tempat belajar, makan, minum gratis, dibiayain sampai selesai, sampai gelarnya doktor, sampai S3. Syarat pertamanya perempuan, maksimal usia 23. Cuman 3 gampang. Syarat keduanya lancar bahasa Arab. Dengar aja dulu ya, dengar dulu. Kalau ibu bukan termasuk di dalamnya, ibu bisa menyiapkan diri untuk tahun depan atau menyampaikan kepada koleganya yang masuk persyaratan. Yang ketiga, gampang-gampang. Hafal Quran 30 juz. Dah itu aja ya. 3. Sudah. Nanti gratis belajar sampai keluar. Insya Allah ada umroh juga, insya Allah ada program haji juga. Sampai pulang jadi ulama dan kembali ke daerah masing-masing. Yuk kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita sekali lagi diikhlaskan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.